beda umurnya tidak jauh gitu ya. Jadi 3 tahun. Kelihatan lebih kompak berdua ini, lebih kompak dibandingkan dengan yang lain. Ya, karena kalau saya dengan Mbak Pembayun 14 tahun, saya rasa sudah terlalu jauh jaraknya. Jadi saya memang paling dekat dengan Mbak Hayu, otomatis kita sebenarnya berlima kompak sih. Apalagi dengan sekarang semuanya sudah bekerja, sudah dewasa semua, jadi ngobrolnya sudah mulai masuk. Kalau sekarang sudah nyambung lah. Okay. Nah, tapi kalau Mbak Hayu dan Mbak Bendoro sendiri, apa nih yang kesamaan yang bikin semakin kompak? Kesamaan makan. Kayaknya kalau makan semua deh. Iya. Kalau Mbak Hayu dulu mantan atlet sepatu roda, sedangkan saya sekarang ketua pembinanya. Oh gitu, itu iya. Kali yang mempersatukan gitu. Ya, saya sering konsultasi kalau dulu seperti apa. Masih main sepatu roda Mbak Hayu? Enggak, karena SMP saya udah mulai sekolah di luar, habis itu stop. Tapi ini Mbak Hayu ini sebenarnya lagi sekolah di New York ya saat ini dan pulang dalam rangka menjelang Lebaran begitu. Iya, kebetulan itu sama saya kan pengageng di Tepas Tambayakti. Jadi memang mengurusi IT, dokumentasi dan IT itu baru dibentuk 2012 kalau nggak salah. Jadi juga karena diantara berlima yang memang bidangnya IT saya, jadi saya dipasrai untuk jadi pengageng Tepas Tambayakti itu. Apa saja yang akan Mbak lakukan begitu? Sebenarnya PR-nya banyak banget karena keraton itu kan lebih banyak masih paper base dan setiap tepas itu punya kayak dokumen data itu terpisah-pisah semua. Jadi ini yang pertama sih data abdi dalam itu dikumpulin jadi satu, terus nanti ada data aset keraton dari naskah, dari tanah, jadi saya mimpinya itu keraton bisa jadi kayak sistem IT-nya seperti perusahaan. Terus jadi profesional. Sudah dapat kalau Pak Sultan? Atau justru perintahnya datang dari, atau idenya datang dari Mbak Hayu? Ya kebanyakan begitu. Jadi kalau Bapak kan juga dulu itu saya ingat banget punya mimpi Jogja itu jadi cyber province. Nah ini dalam skalanya di keraton implementasinya. Kalau Mbak Bendoro apa perannya di keraton? Kalau saya kebetulan saya wakil penghageng di Kalidanan Hageng Punokawan yang Nityo Budoyo. Jadi kita saya dan Romo Prabu di situ mengurusi bagian pariwisata dan museum-museum, karena memang background sekolah saya pariwisata dan S2 saya Heritage Cultural Tourism. Oke, dan sekarang juga lagi memanage sebuah spa ya? Iya. Apa yang berbeda yang ditawarkan di spa yang Mbak menurut Keretian ritual spa ini menggunakan metode-metode yang dipakai di keraton. Teknik pijatnya pun berbeda. Kami menggunakan teknik seperti menari. Nah, apakah ini istilahnya Mbak menjalankan mimpi Mbak di bidang hospitality dengan spa ini atau bagaimana? Kami juga ada seperti ritual spa di dalam sini, apalagi seperti sebelum menikah itu ada yang istilahnya kalau di luar pre-wedding spa gitu ya. Nah, kami juga memiliki itu di dalam keraton. Nah, mimpi saya adalah saya memperkenalkan kebudayaan ini untuk luar. Jadi alangkah uniknya sebuah spa memiliki background dari keraton yang memang ingredientsnya sudah dari turun-temurun gitu. Tapi ini kan bisnis spa ini milik 5 bersaudara ya? Iya. Tapi kenapa Mbak yang diserahi tugas untuk mengurusnya? Pertama memang ide awal mulai dari saya gitu. Lalu saya tanya kepada mbak-mbak, gimana waktu itu saya mau berangkat sekolah di Inggris, saya bilang ada yang bisa nggak untuk handle. Lalu sementara waktu mbak-mbak yang dari Mbak Pembayun saya Mbak Hayu yang mengurusi dulu, menunggu saya pulang gitu. Tapi lalu dengan kegiatannya Mbak Pembayun sudah banyak, lalu Mbak Condro Kirono juga sudah banyak, Mbak Madu juga, lalu Mbak Hayu juga akan keluar ke Amerika, jadi ya sudah saya saja. Apa saja yang akan dilakukan lagi Mbak Hayu dalam rangka membawa keraton ke era digital begitu? Karena ini kan memang harus mulai dari nol ya, jadi saya juga planningnya
harus cukup banyak, karena dari segi manpower juga orangnya kan nggak ada. Kemarin kebetulan ketemu dengan komunitas animasi dan komik di Jogja. Jadi karena kita di Tepas Tondoyakti itu sudah punya program di TV lokal, itu lebih ke talk show. Tapi mungkin itu lebih menarik untuk target yang memang sudah istilahnya fansnya keraton dari dulu. Jadi kayak sekarang itu kan website keraton yang resmi itu belum ada. Nanti gimana ada sumber berita official. Jadi kayak sebenarnya motif-motif batik itu kan juga sebenarnya tuh terbatas. Ada jenis yang hanya boleh dipakai oleh bapak kayak gitu-gitu. Itu kan belum tentu semua orang tahu. Saya ingin involve sama komunitas animasi sama komiks yang di Jogja. Itu nanti gimana caranya kita bisa bikin mungkin sejarah dengan animasi atau apa, jadi kita bisa reach target mungkin yang lebih muda, mungkin anak SD sampai ya animasi kan bisa sampai, saya juga masih suka nonton soalnya. Mudah-mudahan tercapai ya. Kita nanti akan melihat sebuah website keraton lengkap dengan sejarah, budaya, ritual, apalagi Mbak yang akan ada dalam website tersebut. Targetnya bukan cuma lokal sih, jadi nanti kalau misalnya ada animasi, ada webcomic segala macam, itu nanti bisa dikonsumsi sama yang dari mancanegara juga. Terus saya pengennya ada e-museum. Saya sih malah pengennya mereka lihat apa yang ada di e-museumnya itu, jadi kayak 360 view atau apa, mereka ada preview dulu keraton seperti apa dan mereka tertarik untuk mengunjungi. Bagaimana penyesuaiannya ya Mbak Bendoro sebagai putri keraton, putri paling kecil, dan kemudian Mbak harus bekerja begitu di negeri orang, apa yang Mbak rasakan waktu itu? Kalau bagi saya menganggap itu suatu kewajiban saya untuk mengikuti apa yang sudah harus dilakukan gitu. Dan kebetulan Bapak Ibu di sini juga ya sudah lakukan aja. Jadi memang tidak ada terus wah kamu putri sultan tidak boleh seperti ini, tidak juga. Nah kalau Mbak Hayu ini katanya pernah bekerja menjadi penjaga tiket di sebuah pertunjukan. Itu waktu di Amerika Serikat atau di Inggris ya waktu itu ya? Waktu di Amerika sebelum ambil S2, sebelum pindah ke Inggris juga. Jadi memang kebetulan saya kerja part-time di auditorium kampus. Nah, jadi setiap show itu kita harus sign up. Tergantung posisinya yang lowong apa. Saya sih pengennya sound engineer, karena kan kelihatannya keren tuh pakai headphone segala macam. Nah, akhirnya cuma yang lowong usher. Ya lumayan lah, dapat gajinya masih oke, meski part-time. Jadi ya termasuk nyapuin auditorium sebelum show-nya mulai. Ketika show-nya mulai ya jaga yang nyobakin karcis. Pengalaman-pengalaman tersebut mengajarkan apa bagi Mbak Hayu? Bekerja sama orang sih, disiplin yang jelas, karena emang kita kan semua dikirim keluar juga supaya mandiri. Emang kalau terus terang kalau di Sejak Jogja SMP ya? Sudah saya dikirim keluar? Ya, Saya SMP kelas 3. soalnya kan kalau di sini kan banyak yang ngeladeni lah istilahnya. Terus Semua serba ada, serba standby. ada. Jadi ya udah dibuang keluar sendiri ke yang sana. Diberi kesempatan untuk mandiri. Ya. Iya. Tapi ada nilai yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu, yaitu selalu baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh.